membacakan tafsir dari surah Ibrahim ayat 6 sampai 10. Selanjutnya kita masuk ke acara yang keempat, yakni penjelasan singkat mengenai surah Ibrahim ayat 6 sampai 10. Kami coba memanggil narasumber kita, mudah-mudahan sudah bergabung di frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Osama. Apakah sudah standby pada frekuensi di 12 Gati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada Mak, Om Gede ganti. Alhamdulillah Pak Osama, kita sudah bergabung bersama teman-teman di frekuensi 712. Hari ini kita membacakan surah Ibrahim ayat 6 sampai 10. Mungkin ada penjelasan singkat mengenai surah Ibrahim ayat 6 sampai 10. Disilahkan Gati. Terima kasih Om Gede dan teman-teman atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini untuk menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Salawat kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mengantarkan manusia pada kebaikan-kebaikan. Teman-teman sekalian, di surah Ibrahim ayat 6 sampai 10 ini kita bahas pagi ini kembali menerangkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Allah memberitahukan kepada Nabiullah Muhammad SAW tentang peristiwa yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran. Di sini juga Allah menyampaikan ketika Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, ketika mereka menimpakan kepadamu azab yang buruk, yaitu mereka menyembelih anak laki-lakimu. Jadi keburukan Fir'aun adalah menyembelih setiap anak laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel, dan membiarkan anak laki-laki yang lahir dari keturunan Kipti, dan biarkan hidup anak-anak perempuanmu dari kaum Bani Israel maupun dari suku Kipti. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dari semua itu, termasuk Nabi Musa alaihissalam dan kaum laki-laki yang hidup pada zamannya. Itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala telah diselamatkan dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Inilah nikmat yang besar. Oleh karena itu Allah berfirman, pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Tuhanmu. Jadi kita disuruh bersyukur atas nikmat-nikmat yang besar itu. Saya kira kisahnya sudah disampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kita fokus pada ayat setelahnya, yaitu dan tatkala Tuhanmu mengirimkan kepada mereka kabar tentang nikmat-nikmat yang tidak pernah putus-putusnya kepada kalian, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami memberi tambahan kepadamu, yakni apabila kamu mensyukuri nikmatku atasmu, niscaya kami menambahnya. Di dalam ayat ini sebutkan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kami menambahnya, dan jika kau mengingkari nikmat-nikmat yang ada yang kami berikan, atau menutupinya atau mengingkarinya, sesungguhnya azabku sangat keras. Apa azabnya? Yaitu dengan merampas nikmat itu darimu. Jadi bisa saja nikmat itu dirampas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah ada di tangan kita, ada dalam rumah kita, ada dalam genggaman kita semuanya. Nah, sekarang yang kita mau titik beratkan adalah tentang bagaimana tanda-tanda hamba yang bersyukur. Karena ini sering diucapkan oleh banyak manusia tentang syukur, mari kita bersyukur. Tapi kita coba lihat sebetulnya apa sih tanda-tanda hamba yang bersyukur itu. Yang pertama, tanda hamba bersyukur adalah mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Allah lah yang telah memberinya nikmat, bukan yang lain. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah SWT nikmat tersebut bisa diperolehnya, bisa sampai kepadanya. Bedanya orang yang kufur itu merasa lupa dan tidak menyandarkan apa yang didapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada hadis nomor 7. Artinya kami bacakan, ketika itu hujan turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika hujan turun ini. Kita pas juga musim hujan ini. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Jadi terhadap hujan yang turun ada manusia yang bersyukur, ada orang yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Sedangkan orang yang kufur berkata, orang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda-tanda begini dan begitu. Jadi ketika hujan turun pun, orang yang syukur nikmat berkata, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanda-tanda orang tidak bersyukur, dia akan mengatakan, pantas saja turun hujan karena tadi mendung. Tadi memang gelap. Tadi memang tidak kelihatan bintang. Tadi tidak kelihatan ini, tidak kelihatan itu. Itu termasuk tanda ketidaksyukuran manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Muslim, nomor hadisnya nomor 73. Yang pertama, jadi kita juga harus hati-hati untuk menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita menganggapnya ini turun hujan karena memang musim hujan, bukan. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga wilayah daerah musim hujan tidak ada hujannya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujannya. Yang kedua, tanda-tanda orang bersyukur itu adalah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi sekali lagi, kebanyakan manusia lebih suka dan lebih sering menyebut kesulitan yang dia hadapi dan mengeluhkannya kepada manusia lainnya. Walaupun kesulitan hidup, kekurangan hidup itu lebih sedikit kadarnya dibandingkan dengan nikmat-nikmat hidup yang Allah berikan atas dirinya. Contoh, selalu mengeluhkan, saya sakit ini, saya sakit itu, saya baru dapat musibah itu, baru dapat musibah ini, saya kemarin rugi ini, rugi itu, dan lain-lain sebagainya. Namun sesungguhnya orang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Perintahnya adalah dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu perbanyaklah menyebutnya. Dalam surah Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan banyaklah menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diri kalian, bukan sebaliknya. Nah, ini yang banyak terjadi keluhan, mengeluh hampir seluruh waktu ketika bertemu dengan temannya, dengan saudara, keluhan semua. Itu tanda orang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar dua hal di atas, tapi juga menunjukkan rasa syukur itu dalam bentuk ketaatan. Sungguh aneh jika ada orang yang mengaku bersyukur, ia menyadari segala yang ia miliki semata-mata atas keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain melalaikan perintah Allah dan melanggar larangannya. Enggan sholat, tidak mau belajar ilmu-ilmu agama, enggan bersedekah, berinfak, malah makan riba dan lain-lain sebagainya. Jauh antara pengakuan dan kenyataan sebagai seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 123, Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan kepada kita, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Jadi, harus tanda kesyukuran itu adalah memenuhi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ini bagian dari tanda syukurnya manusia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi, tapi ini yang penting 3 poin yang menjadi pelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan syukur itu tidak sekedar keluar dari lisan kita, ya, tapi dibuktikan dengan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti orang-orang yang bersyukur kepadanya. Demikian Om Gede, saya kira sudah cukup. Dilanjutkan Osama standby. Terima kasih Pak Osama yang sudah memberikan penjelasan singkat mengenai